Halo semua, jadi aku mau ngelanjutin di bab yang 19 dan ke-20 di buku Seni Mendengarkan, Bishop Dag Heward gitu. Nah jadi di bab yang ke-19 ini Bishop Dag ada bahas tentang rahasia jalan yang diluruskan gitu ya. Nah jadi Tuhan nggak sekedar cuma mau meluruskan kita gitu, Tuhan nggak cuma mau mungkin benerin karakter kita, atau Tuhan nggak cuma mau benerin attitude kita gitu. Karena kalau cuma benerin attitude atau karakter ya mungkin aja kita juga masih punya yang namanya kehendak bebas, yang mungkin kalau misalnya kita dihadapkan dengan sebuah decision, kita juga bisa juga mengalami, apa ya, decision yang salah gitu, ya atau jalan yang salah gitu. Nah tapi di sini di bab ini aku belajar bahwa ada jalan-jalan yang Tuhan yang sudah tentukan gitu, Tuhan yang rancangkan, Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu bahwa ada jalan-jalan tertentu yang Tuhan sudah tetapkan di tengah-tengah hidup kita. Nah, di sini Bishop Day cuma kasih kunci yang sangat simpel buat aku, itu adalah ya udah apa ya, jalani dengan alami gitu. Nah, artinya natural aja untuk dijalaninnya gitu. Jadi nggak perlu yang mikirin, "Oh, ini gimana, itu gimana," atau nanti kalau terjadi A, B, C, D, F, G entar gimana atau segala macamnya. Sebenarnya kita nggak perlu, mikirnya sampai ke hal-hal itu sih, gitu. Karena detik kita mau mengalami jalan-jalan yang Tuhan mau gitu ya, kita pasti pernah berdoa bahwa, "Tuhan biarkan kehendak-Mu yang terjadi." Nah, itu artinya kita sudah mempersilahkan apa yang menjadi jalannya Tuhan itu terjadi di tengah-tengah hidupnya kita, gitu ya. Secara nggak langsung kita ngomong seperti itu gitu ke Tuhan. Nah, tapi mungkin dalam prosesnya, ada hal-hal tertentu yang mungkin nggak enak gitu ya, atau mungkin kita kaget gitu, "Oh kok bisa terjadi seperti ini?" Atau misalnya, "Kok aku nggak nyangka bahwa akan terjadi ABC," gitu, nggak expect gitu ya. Nah tapi ketika kita ngalamin hal-hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan adalah ya balik lagi mengingat bahwa kita pernah mempersilahkan Tuhan untuk menentukan jalan-jalannya di tengah-tengah hidupnya kita. Artinya ketika kita ngalamin sesuatu yang mungkin bikin kita kaget, nggak membuat kita ini jadi kayak, "Oh ternyata ikut Tuhan begini ya, oh," atau apapun ya, atau, segala macam, enggak. Tapi kita harus mengingat bahwa kita itu pernah apa ya, ibaratnya mempersilahkan Tuhan untuk mengatur segala sesuatunya. Nah, jadi kalau kita udah mempersilahkan Tuhan untuk ngatur semua hal di tengah-tengah hidup kita, Tuhan sudah tetapkan dan segala macam, yang harus kita ikutin dan kita alami adalah ya udah, jalanin aja gitu ya, secara alami dan nggak banyak apa ya, nggak banyak hal yang harus, dipikirin gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah kalau buat yang ke bab yang ke-20 adalah suara-suara dari, manusia atau orang-orang sekitar kita lah gitu. Nah ini related dengan apa yang, minggu lalu atau beberapa waktu lalu, Pastor Fred pernah bagiin tentang delusi jiwa gitu. Nah jadi orang-orang tertentu di dalam hidup-hidupnya kita ini seringkali mungkin bersuara gitu ya. Jadi misal contoh, kalau kamu, ngampus di kampus A, kamu akan lebih punya masa depan, walaupun misalnya mahal, terus misalnya mungkin hari itu orang tuamu nggak bisa bayar atau apapun gitu, misalnya mungkin ya keterbatasan uang atau finansial gitu, tapi karena kamu dengerin hal itu, jadinya kamu tuh ngerasa bahwa aku harus ke sana dan kamu memaksakan diri dengan cara apapun kamu harus masuk sana. Nah, itu sebenarnya bukan hal-hal yang benar. Karena gini, promosi, berkat, terobosan itu datangnya dari Tuhan. Detik kita, mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja, ibaratnya nih mau ngampus di mana aja, mau kuliah di mana aja, kalau Tuhan sudah tentukan kita untuk naik, maka kita akan tetap akan jadi naik, gitu. Jadi suara-suara dari sekitar kita, kita juga harus filter gitu, nggak semua hal harus diikutin dan nggak semua hal harus dibenarkan, gitu. Kita juga harus berpikir dengan kondisi atau misalnya apa yang Tuhan mau gitu. Jadi nggak harus semua diokehin, atau misalnya kekhawatiran orang tua yang ya orang tua tertentu di dalam hidup kita yang kita secara nggak sadar kita pikirin atau segala macam. Nah itu sebenarnya nggak harus kita pikirin gitu, atau nggak harus kita aminin, harus kita iyain gitu. Nah itu sebenarnya delusi-delusi yang secara nggak langsung bisa masuk ke dalam hidup kita melalui perkataan manusia itu gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati bahwa dan kita harus tahu bahwa yang meninggikan kita itu adalah Tuhan dan suara manusia itu nggak boleh jauh lebih tinggi dari suara Tuhan. Dan hidup kita ini nggak cuman untuk nyenengin manusia, itu udah
apa ya, udah jadi, tujuan yang salah gitu. Tapi hidup kita ini adalah balik lagi seperti yang gembala kita suka ngomong bahwa hidup kita ini ujungnya hanyalah menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Mungkin belum tentu omongan orang sekitar kita itu bisa menyenangkan hati Tuhan gitu. Tapi kalau kita jalan mungkin hari itu kita kelihatannya bodoh atau misalnya kita kelihatannya kayaknya keputusan kamu nggak tepat banget deh atau misalnya atau apapun gitu. Tapi detik itu kita tahu kalau itu menyenangkan hati Tuhan dan kita hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan, maka itulah yang menyelamatkan kita dari begitu banyak hal, dari begitu banyak delusi yang mungkin setan coba taruh di jiwa kita secara logik yang mungkin kelihatannya benar, yang mungkin kelihatannya kayaknya make sense atau apapun. Tapi detik kita tahu bahwa kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan walaupun terlihat bodoh, itu akan jadi indah suatu hari nanti gitu ya. Jadi hari ini aku belajar tentang itu untuk di bab yang 19 dan yang ke-20. Jadi, see you next time, bye-bye.